Selamat malam Kak. Jadi di sini aku ingin wawancara Kakak tentang pemahaman generasi muda terhadap pentingnya pencatatan perkawinan di Indonesia. Nah sebelumnya aku izin perkenalkan terlebih dahulu. Aku Najizatul Islami dari mahasiswa PPKN angkatan 2025. Boleh nih untuk kakaknya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Bisa baca nggak? Nah, ya, saya Gila. Apalagi? Makasih ya Kak. Bisa baca nggak? Oke, aku sebenarnya ingin nanya aja sih Kak mengenai pemahaman Kakak. Nah, menurut pendapat Kakak tentang perkawinan yang ada di Indonesia ini seharusnya perkawinan itu harus ada pencatatan perkawinan atau hanya dipandang sebagai kebutuhan hukum atau hanya formalitas administrasi nggak sih Kak? Ya menurut saya pencatatan itu penting ya, karena kan kalau dibilang formalitas nggak bisa formalitas juga. Namanya kita tinggal di negara hukum, ya berarti kita harus mengikuti ketentuan hukum, dan menurut saya hukum tentang pencatatan pernikahan itu udah benar, karena kalau misalnya nggak ada pencatatan, ya yang ditakutkan kan nanti pernikahannya ternyata bisa dimanipulasi, terus nggak punya data validnya, nggak punya arsipnya juga kan. Jadi menurut saya penting sih pencatatan itu. Oke, makasih Kak. Untuk pertanyaan kedua, kan banyak nih ya Kak generasi muda yang terutamanya di wilayah pedesaan itu tuh masih awam gitu terkait pencatatan sah secara hukum. Yang mereka tahu adalah ya udah menikah sah secara agama itu udah cukup tanpa perlu pencatatan negara. Nah, menurut Kakak apa sih penyebab generasi muda yang di wilayah pedesaan itu bisa beranggap kalau secara agama itu udah sah tanpa harus pencatatan negara? Menurut saya mungkin mereka berpikir gini, pertama mereka nggak mau ribet, dan kedua mereka tidak paham kalau misalnya tidak ada pencatatan secara negara, kalau mereka tidak dilindungi secara hukum. Nah jadi minim edukasi juga, makanya itu menurut saya penting kalau misalnya mereka diedukasi juga ya. Oke, nah aku ingin nanya sih Kak pendapat Kakak, kalau misalnya ini ada pasangan yang milih menikah tanpa pencatatan resmi dari hukum, nah meskipun mereka tahu nih resiko-resikonya. Jujur saya punya teman kayak begitu, karena bagi mereka kalau nikah di KUA tuh dianggapnya mahal, padahal kalau nikah di jam kerja itu kan gratis ya, di hari kerja itu kan gratis. Dan endingnya mereka tetap nikah secara agama tapi tidak sah di mata hukum karena tidak ada pencatatannya. Dan yang terjadi justru ketika dia mengalami KDRT, suaminya selingkuh dan ditinggal begitu saja oleh suaminya, yang rugi balik lagi perempuannya kan. Nah itu. Oke, nah menurut pendapat Kakak, apakah pendidikan di sekolah atau kampus itu udah cukup gak sih untuk memberikan pemahaman mengenai hukum perkawinan pada generasi muda saat sekarang ini? Selama saya sekolah dulu dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, jujur saya tidak mendapatkan pembekalan yang cukup mengenai itu. Karena kalau di pelajaran agama pun tidak ada pembahasan, guru itu tidak menjelaskan secara rinci, hanya seputar agama aja. Kalau nikah itu ibaratnya kan kalau syarat-syarat nikah apa aja, jadi bagi mereka ya udah nikah secara agama sudah cukup. Tapi yang disayangkan tidak ada pembelajaran tentang menikah secara sah negara itu tuh sebenarnya penting. Sama aja kayak kalau selama saya sekolah ya, dan saya juga kebetulan kan mahasiswa bimbingan konseling Islam. Selama saya kuliah juga, setiap saya ke sekolah-sekolah itu tidak ada pembelajaran di PKN maupun agama atau mata pelajaran lainnya yang membahas tentang pentingnya pencatatan administrasi atau menikah secara sah di mata hukum. Nah itu dari pendidikan saja sudah kurang untuk edukasinya gitu. Oke, makasih Kak. Nah, menurut Kakak siapa sih yang harus bertanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran tentang pencatatan perkawinan? Keluarga, pendidikan, atau pemerintah kita sih Kak? Semua bertanggung jawab menurut saya, karena edukasi itu kan bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak harus dari guru atau pekerja profesional lainnya.
Tapi dari orang sekitar, misal seperti saya yang ibaratnya memiliki pengetahuan mengenai itu, saya Oke, makasih Kak. Nah, menurut Kakak, bagaimana sih dampaknya bagi perempuan dan anaknya jika suatu perkawinan itu nggak dicatat secara sah atau secara resmi menurut hukum gitu? Gimana pendapat Kakak? seperti yang saya bilang tadi, yang paling dirugikan justru pastinya perempuan, karena mereka tidak dilindungi secara hukum, dan anaknya kalau ketika dia menikah tidak sah di mata negara, anak tidak bisa memakai titel ayahnya walaupun anak itu dari hasil perkawinan yang sah atau bukan anak dari hasil MBA. Jadi yang paling dirugikan jelas perempuan, dan anaknya juga sangat dirugikan karena untuk pengurusan administrasi, apalagi ya stigma masyarakat ketika melihat anak yang akta kelahirannya ternyata nama ibunya, pasti kan akan negatif ya. Mereka akan berpikir anak itu hasil dari luar pernikahan walaupun bukan, dan itu kan nantinya akan berdampak buruk juga pada psikologis anak gitu. Oke. Nah, menurut pendapat Kakak nih, apakah pencatatan perkawinan itu dapat mempengaruhi tentang perlindungan hak dalam rumah tangga di masa depan nanti, Kak? Ya jelas, pasti akan melindungi si perempuan dan anak, karena kan kita punya hukum ya di Indonesia mengenai ada hukumnya. Jadi kalau misalnya dia tadi apa sih, gue lupa. Oke nih Kak. Nah, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir kali ya Kak. Jika Kakak di masa depan akan menikah, apakah pencatatan perkawinan menjadi hal yang penting banget untuk Kakak secara pribadi gitu? Jelas penting banget, karena saya kan juga mau ketika nanti saya menikah, kita tidak ada yang tahu kedepannya akan terjadi seperti apa. Jadi untuk melindungi diri saya dan anak saya akan melakukan pencatatan secara sah negara. Oke, makasih ya Kak atas waktunya. Selamat malam Kak. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama aku Najazatul Islami, selaku mahasiswa PPKN. Nah, di sini aku izin nih buat mewawancarai Kakak terkait pandangan Kakak terhadap pentingnya pencatatan perkawinan nih Kak di dalam hukum perkawinan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, menurut Kakak nih, apakah pencatatan perkawinan itu penting atau enggak ya Kak? Menurut saya itu sangat penting, karena pencatatan hukum itu sah secara agama dan terdaftar di hukum. Oke, nah menurut pendapat Kakak gimana nih, kan banyak ya generasi muda yang menganggap kalau sah secara agama itu udah cukup nih tanpa perlu ada pencatatan negara. Nah, itu penyebabnya apa ya Kak? Ya karena kurangnya pendidikan sih, pendidikan edukasi dari sekolah, lingkungan keluarga, pemerintah juga kurang mengasih edukasi buat generasi sekarang ini. Oke, nah gimana nih pandangan Kakak terhadap pasangan yang lebih milih nikah siri tanpa ada pencatatan resmi, meskipun mereka udah ngetahui nih Kak resiko-resikonya? Menurut aku sih ini pasangan itu bodoh. Kenapa bodoh? Karena mereka udah tahu nih dampaknya, resikonya, tapi mereka tetap kekeh gitu. Makanya pernikahan siri ini memang sah secara agama, tapi merugikan di kemudian harinya.
Oke, nah menurut kakak nih pendidikan di sekolah atau kampus itu udah cukup belum ya kak untuk memberikan pemahaman terhadap mengenai hukum perkawinan terhadap generasi muda saat ini? Kalau menurut saya di Indonesia sekarang ini pendidikan perkawinan di kampus sama di sekolah itu kurang, karena nggak ada edukasi dari dininya kayak di SD juga sekolah juga nggak ngejelasin. Seharusnya di kelas 6 SD itu sekolah udah harus ngejelasin tentang perkawinan, walaupun nggak apa-apa sedikit aja. Di SMP menurut saya juga sama. SMP kan anak-anak udah mulai remaja itu. Nah, anak-anak mulai remaja itu tentang perkawinan itu sah secara hukum itu dia harus tahu dampaknya. Di pembelajaran PPKN di SMP itu udah harus diajarin, sementara SMP tidak ngajarin. Justru di SMA juga sama. SMA kan anak-anak udah remaja ya dek. Menurut saya di SMA juga sama. Sekolah anak remaja 17-18 itu udah harus diedukasi lagi. Nah di kampus, nah anak-anak udah umur, bukan anak-anak lagi, remaja itu udah menuju dewasa. Kampus juga harus lebih lagi, gimana tata cara nikah, dampaknya itu harus ada, resikonya itu juga harus dijelasin. Nah kampus juga menurut saya juga nggak ngejelasin. Pandangan saya ya dek. Menurut adek setuju nggak sama itu? Setuju terkait Yang kakak jelasin hari ini. setuju sih kak. Nah mungkin aku izin bertanya lagi ya kak. Menurut kakak siapa sih yang lebih bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran tentang pencatatan perkawinan, keluarga kah, pendidikan kah, atau pemerintah? Menurut saya pendidikan, keluarga, pemerintah harus mendukung. Karena generasi sekarang ini ngikutin harusnya gimana ya, nikah secara agama itu secara siri itu nggak benar menurut saya. Mereka nggak mikirin dampak, resiko, dan kendala di kemudian harinya. Makanya keluarga, pendidikan, sama pemerintah harus menekankan ke generasi muda sekarang ini buat edukasi pernikahan itu lebih penting daripada hanya nikah secara sah. Oke, nah menurut kakak sebagai masyarakat itu kan lebih memilih buat nikah siri nih ya kak, meskipun negara mewajibkan untuk pencatatan perkawinan. Namun pendapat kakak gimana ya? Mungkin aku ingin lebih jelas sekali ya kak. Jadi kan masih banyak nih masyarakat buat lebih milih nih nikah siri, meskipun negara tuh lebih mewajibkan untuk pencatatan perkawinan. Menurut pendapat kakak gimana nih? Karena masyarakat tuh lebih masih banyak buat nikah siri ini. Ya karena pendidikannya kurang gitu, pemahaman dia soal pernikahan itu kurang. Oke, nah mungkin aku ingin menanya terakhir nih kak, jika kakak menikah nih di masa depan, apakah pencatatan perkawinan ini menjadi hal yang penting buat kakak secara pribadi? Itu sangat penting buat saya, keluarga saya, dan anak saya gitu. Karena pencatatan itu kita terdaftar secara agama dan hukum. Kita mau ngapain juga bebas gitu. Dan anak saya nggak perlu ditanyain. Oke kak, makasih kak.